kembali di Ngaji Channel Olah Jiwa. Pada sore hari ini kita akan berbicara mengenai jiwa-jiwa merdeka dan proses individuasi yang akan kami diskusikan bersama seorang analis Jungian, yaitu Pak Dino. Selamat sore Pak Dino. Selamat sore. Topik pada hari ini adalah berbicara mengenai jiwa-jiwa merdeka dan proses individuasi. Iya. Ya, mengenai sebelumnya, Pak D kan sudah menceritakan proses-proses jiwa merdeka dalam tokoh Basukarno dan Brotoseno. Yang menjadi pertanyaan saya, bagaimana konsep jiwa merdeka itu? Oh iya. Ya betul. Jadi Basukarno sama Bima atau Brotoseno itu memang sampai pada jiwa-jiwa yang merdeka. Konsep jiwa merdeka itu adalah suatu kondisi di mana manusia sudah tidak terbelenggu. Artinya sudah tidak dikendalikan oleh rasa takutnya. Nah itu konsep jiwa merdeka itu. Jadi dirinya itu tidak merasa terbelenggu, atau sudah bebas dari rasa takut. Jadi rasa takut itu bisa diatasi dengan baik kalau menurut konsep Jung. Ya jelas dia bebas dari belenggu pseudo persona dan animus ya. Kalau menurut Kafka mencapai autonomy of will, jadi dia memiliki jiwa merdeka. Jadi kemauannya dia bertindak sesuai kemauannya, bukan karena rasa takut itu. Ya. Baik. Lalu adakah perbedaan jiwa merdeka Basukarno dan Brotoseno? Iya, jiwa kedua-duanya adalah manusia yang berjiwa merdeka. Perbedaannya hanya pada tantangan. Jadi tantangan dan proses pendekatan atau pandangan hidupnya. Jadi yang membedakan kedua jiwa-jiwa merdeka Basukarno dan Brotoseno adalah tantangannya yang sedikit berbeda, dan cara mengatasi tantangan itu mereka mempunyai pandangan yang berbeda. Dan kalau tantangan Basukarno itu bukan tantangan karena pikirannya, karena rasa takutnya. Jadi tantangannya lebih pada keadaan. Jadi dia selalu diposisikan di tempat yang dilematis. Itu Basukarno. Jadi sejak kecil dia dibuang. Artinya dia termasuk anak yang tidak dikehendaki. Nah, kalau menurut konsep Jung ini ada shadow yang berbahaya nantinya, ya kan? Jadi yang harus diselesaikan oleh Basukarno. Tapi shadow ini muncul tidak disengaja, memang keadaannya seperti itu. Nah, itu jadi tantangannya itu karena dilematis. Kalau tantangan Brotoseno tantangannya lebih ke dalam. Jadi karena dia dalam cerita Dewa Ruci itu prosesnya kan pencarian jati diri, mencari dirinya sendiri sampai dia menemukan diri sendiri dan merdeka. Tapi tantangannya adalah ada di dalam dirinya. Ya simbolnya masuk hutan, masuk laut itu kan menyelami dirinya yang belum dikenal.
Tapi pandangan hidupnya itu dia orang yang patuh. Jadi orang yang mau mendengar pada rasanya. Jadi mau patuh kepada orang tua, petunjuk-petunjuk orang tua. Nah, dia patuh. Jadi pandangan hidupnya adalah dia ingin menjadi orang yang berguna, yang baik. Sedangkan pendekatan Pak Soekarno, karena hidupnya tertolak, maka dia mengukuhkan eksistensinya. Bahwa saya ada karena tindakan saya. Kalau saya diam, saya bukan siapa-siapa. Saya orang terbuang, saya yang kelas sudra. Jadi Pak Soekarno berperan untuk memperoleh eksistensinya. Tapi Brotoseno bukan eksistensinya, tapi adalah jati dirinya. Jadi eksistensinya dia sudah sejak lahir dia menjadi kesatria yang darah biru. Jadi sejak lahir dan dia punya sifat yang jujur, karena itu dia bicara ngukuh pada setiap orang karena dia tidak ingin beda-bedakan. Jadi soal persona dia sudah tidak ada masalah. Nah itu bedanya. Jadi pandangannya yang berbeda karena sejarah hidupnya yang berbeda. Lalu pada kedua kasus tokoh tersebut masing-masing kan pasti mempunyai penjelasan yang berbeda. Bagaimana penjelasannya? Ya, maksudnya prosesnya gimana ya? Iya. Iya, jelas tadi bahwa pandangan Pak Soekarno berbeda. Kalau jiwa merdekanya sama-sama merdeka, hanya tantangannya yang berbeda. Penjelasannya, kalau Pak Soekarno itu tantangannya adalah tadi saya jelaskan adalah nasib yang tidak menguntungkan. Bukan karena dirinya sendiri, nasib yang tidak menguntungkan. Jadi karena itu dia ada beban sedonya bahwa dia anak yang tidak diakui. Jadi sedonya tantangannya adalah bagaimana bisa menerima bahwa dia itu memang anak yang terbuang. Dia tidak mau membenci, itu fakta yang harus saya terima. Jadi Pak Soekarno menjadi sangat realistis di sini. Nah, sementara Sedo Bima, bayangan Bima itu adalah ya simbolnya masuk hutan. Itu mencari sisi gelapnya, maksudnya jiwa-jiwa negatifnya ya nafsunya, dan kalau ada jiwa-jiwa yang negatif itu berbeda. Jadi lebih ke nafsu kalau Bima, tantangannya berbeda, lebih ke dalam. Tapi kalau Pak Soekarno dan ini tantangannya nyata, realis, dan ancaman personanya juga tinggi. Kalau Brotoseno tidak terikat oleh persona karena dia orang jujur, sudah dari awal dilahirkan dengan baik. Jadi artinya toto lahir juga sehat, toto batin juga sehat. Jadi dia tidak ada konflik di situ. Tapi Pak Soekarno tidak. Jadi dia jadi anak sudra, ini berat bagi dia. Nah, tantangan ini yang harus diselesaikan oleh Pak Soekarno. Itu sedonya. Jadi perjuangannya adalah untuk mengukuhkan eksistensinya. Pak Soekarno ada karena tindakannya. Kalau Pak Soekarno itu, dan
Pak Soekarno itu musuhnya lebih ke rasa takut dan keadilan gitu. Jadi musuhnya Pak Soekarno itu kalau menentang saudaranya itu ini adil atau tidak, ini dilema yang berat bagi Pak Soekarno. Membela pendakwa dia berkhianat dengan teman setianya. Jadi semua dilematis. Jadi kalau bicara soal keadilan, melakukan hal yang ini menurut norma etika ini dia selalu salah. Tapi karena Pak Soekarno itu cerdas, karena mau menerima sidungnya tadi, dia bisa memetakan bahwa keadilan bukan keadilan norma, bukan keadilan etika, tetapi keadilan yang sejati. Nah itu Pak Soekarno sampai di situ. Keadilan sejati itu apa? Ya keadilan yang sumbernya dari dirinya sendiri. Jadi dari hati nurani Pak Soekarno itu yang menentukan adil tidaknya. Karena itu keputusannya tepat dan dia berhasil menjadi kusuma bangsa. Walaupun di sana sini pihak sini mengatakan dia berkhianat ya, tapi apa yang dia lakukan adalah tepat. Jadi Pak Soekarno menjadi jiwa yang merdeka tanpa merasa berdosa dan tanpa merasa salah. Itu Pak Soekarno. Tapi kalau Brotoseno ini tidak ada konflik nilai, tidak ada konflik nilai. Dia hanya ingin menaklukkan nafsu-nafsunya dan keteguhan dia untuk mencari jati dirinya. Saya kira itu bedanya. Jadi bedanya Pak Soekarno ini kalau saya simpulkan berhasil karena mungkin pandangan eksistensialismenya. Menurut Kafka bahwa jiwa yang merdeka, jiwa yang mencapai, memiliki otonomi of will, artinya kemauan yang mandiri. Setiap tindakannya adalah bukan karena orang lain, tetapi atas kemauannya sendiri, tanpa merasa berdosa, tanpa merasa salah. Nah ini pandangan Kafka, filosof, seorang filosof dan sastrawan dunia ini. Ya tokohnya ini kayaknya Pak Soekarno ini. Sedangkan Bima ini adalah aliran Sufisme. Jadi lebih ke religius. Ya, saya kira itu beda utamanya. Ada pertanyaan? Mungkin dari kedua perbedaan itu cukup jelas ya. Gitu ya. Iya. Baik, terima kasih untuk penjelasannya sore hari ini. Baik, ya. Terima kasih juga untuk kalian yang sudah menonton video kami sampai akhir. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Selamat sore, selamat beraktivitas kembali.